Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya TKSK Kecamatan Tiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Kali ini kita memberikan informasi tentang kejadian peristiwa Advent Distribusian BST Program Sembako tahun 2002 yang dilaksanakan di PT Pos. Kali ini memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apakah program sembako yang diberikan dalam bentuk BST oleh Kementerian Sosial apakah layak untuk selanjutnya apa tidak? Beberapa peristiwa kejadian dari keluh-keluhan teman-teman para pendamping yang belum pasti dia menjadi pendamping, namun dia hari ini adalah seorang relawan TKSK, namun beliau tetap untuk mendampingi program tersebut. Meski belum ada kepastian ataupun bentuk surat keputusan menteri belum ada, dia tetap melakukan kinerjanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita akan membacakan beberapa informasi yang memberitakan tentang kejadian peristiwa yang luar biasa saat pengantrian IPT Pos. Ini kita kutip dari penulis ya, Yanto Susilo Anwar. Antri BPNT di DNTT Ladas, Tulang Bawang, 1 meninggal dunia, puluhan orang pingsan. Ini luar biasa nih. Ini fotonya ada di sini. Foto Yanto Susilo Anwar, monologis.id. Tulang Bawang, 1 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya pingsan saat antri bantuan pemerintah non-tunai atau BPNT di Balai Kampung Sungai Nibung, Kecamatan DNTT Ladas, Tulang Bawang, Lampung. Korban meninggal dunia adalah Sugiran, umur 55, warga Kampung Waidente. Dia ikut berdesak-desakan dan terlibat dorong-mendorong bersama ratusan warga lainnya dari 7 kampung di kecamatan tersebut. Ini kan seperti video saya sebelumnya, karena dalam satu pos itu tidak semuanya kecamatan yang memiliki pos. Mesti melibatkan orang-orang banyak, pasti mengundang orang banyak, pasti mengundang kerumunan. Sugiran meregang nyawa demi mendapatkan bantuan Rp 200.000. Sempat dilarikan ke rumah sakit bidan desa, tapi nyawanya tidak tertolong. Oleh kaur kampung Sungai Nibung bersama warga dibawa ke tempat praktik saya. Sabtu siang kemarin, setelah saya periksa, ternyata tensi darahnya sangat tinggi. Tidak lama kemudian pasien tersebut muntah-muntah dan kejang-kejang, ungkap Eradian Ambarwulan, bidan desa sekaligus kepala puskesmas Sungai Nibung. Eradian lalu menyarankan pasien dirujuk ke RSUD Menggala ya. Namun pada Minggu 6/3/2022 pagi pasien tersebut meninggal dunia. Eradian mengaku tidak pernah dihubungi atau diminta membantu mengawasi pembagian BPNT di Balai Kampung Sungai Nibung. Ya, ini pengakuannya ya. Terpisah staf PT Pos Indonesia cabang Kota Bumi Lampung Utara, Marzuki menjelaskan pembagian BPMT di Kecamatan DNTT Ladas dibagi dalam 2 zona, utara dan selatan, di mana zona utara terdiri dari 7 kampung, yaitu Sungai Nibung, Mahabang, Kuala Teladas, Kekatung, Waidente, Dente Mamur, dan Kampung Teladas. Sementara zona selatan terdiri dari 5 kampung, yakni Pendowasri, Pesiranjaya, Bratasena Adiwarna, Bratasena Mandiri, dan Kampung Sungai Burung. Ini ya. Jadi di sini kita bisa mengutip pendistribusian di pos ini memang sangat rawan. Waktu dulu saya juga pernah berpengalaman, pernah juga ini si orang kepala desa. Waktu itu udah terkait dengan namanya yang lebih viral itu adalah Balsem ya. Jadi ini luar biasa. Ini kembali lagi pada hari ini penyaluran di pos dengan mengundang orang ramai. Meskipun tidak ada lansia, peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan sering juga terjadi karena kerumunan ini, masalah antrian dan lain sebagainya. Dan juga beberapa teman-teman juga ada memberikan informasi ini di dalam grup ya, grup TKSK kita juga mendapatkan. Ini kita bacakan. Penyaluran bantuan program sembako menyisakan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti KPM antrian panjang, KPM pingsan, KPM meninggal dunia, duit KPM hilang, kaca kantor pecah, dan banyak
yang lainnya. Monggo untuk Korprov memberi masukan kepada Bu Mensos, cari teknis yang lain yang lebih bagus lagi dalam penyaluran agar insiden-insiden yang merugikan KPM tidak terjadi lagi. Ini pengusulan dari teman-teman TKSK yang kita temukan dalam grup. Ini adalah saudara Azah. Dan kita berharap ini memang nggak ada kejadian peristiwa seperti ini. Karena kita udah tahu bahwasanya kalau seandainya melalui pos ini memang rawan. Dari dulu memang rawan. Tapi kita sebagai pendamping TKSK dari tahun 2009 kita udah melihat perkembangannya, perbandingannya. Kalau melalui pos seperti ini, kalau melalui sini seperti ini. Kita sudah melihat bahwasanya memang di pos ini terus bermasalah. Karena apa? Yang pertama mengundang orang ramai. Yang kedua, apalagi ini program sembako, program BPNT yang diantrikan dalam satu tempat pos. Ini luar biasa ramai. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi gitu. Jadi seperti saudara Azza tadi mengusulkan kepada Korprov agar menyampaikan kepada Mensos bagaimana caranya untuk meminimalisir keadaan seperti ini tidak terjadi lagi. Ini meminta kepada Bu Menteri agar mencari solusi yang lebih baik, yang lebih minim resikonya, agar KPM kita ini lebih aman dan nyaman. Terkadang dari kampungnya menuju pos itu 3 jam, 3,5 jam. Nyampe di kantor pos antrian. Karena berharap ini bantuan ini cepat, dia rela untuk menahan lapar. Otomatis ini mahnya bisa kambuh atau ini telat makan atau gimana. Kalau bisa cara teknisnya dirubah. Bagaimana ini memang harus maksimal kerjanya. Mungkin selanjutnya untuk bulan selanjutnya kami juga nggak tahu ya. TKSK apakah jadi pendamping lagi apa enggak. Ini kepastiannya belum ada. Ini sekedar masukannya untuk demi keselamatan masyarakat banyak ataupun KPM agar mencari solusi lain untuk mencairkan bantuan pangan non tunai dalam bentuk BST ini. Atau langsung datang pos ini ke nagari-nagari yang ada. Karena ini luar biasa jauh. Nah, ini harapan kita agar hal ini tidak terjadi lagi. Ini luar biasa. Sampai meninggal dunia. Saya dengar tadi di grup itu udah 2 KPN ya yang meninggal dunia. Kalau kita lihat perbandingannya pencairan di e-warung, resiko untuk antrian yang dahsyat itu nggak ada. Karena per negari itu kan ada e-warung. Satu negari ada e-warung, satu negari ada e-warung. Jadi perkelompokannya satu e-warung itu memberikan jadwal juga. Ini misalnya dusun A, ini selesai dusun A selama sekian jam atau 1 hari, besoknya baru dusun B. Karena jaraknya dekat, jadi persoalannya nggak terlalu rumit. Kalau PT Pos, 1 desa harus selesai hari ini, atau 2 desa harus selesai hari ini, atau 3 desa harus selesai hari ini. Jadi itu perbedaannya. Tapi kalau uang yang berada di rekening kartu KKS itu kan bisa 3 hari waktunya bisa, seminggu juga bisa. Ini karena waktu pemblokirannya masanya jauh. Jadi kita mohon peristiwa-peristiwa dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Permintaan kita kepada Bu Mensos dan Kementerian Sosial bisa mencari solusi jalan keluar dari persoalan tersebut. Ya, dan juga kita mohon kepada Kementerian Sosial, kita selaku TKSK, jika kita masih dianggap sebagai pendamping nantinya yang terkait dengan Kementerian Sosial agar bisa mensosialisasikannya. Kita minta kepada Bu Menteri mensosialisasikan terhadap orang-orang yang terkait dengan Kemensos. Sebab di lapangan orang masalah Kemensos ini, informasi Kemensos tanyanya sama TKSK. Tanya sama TKSK seperti apa sih? Ini gimana bantuan saya belum masuk, data bantuan saya belum masuk. Sementara kita belum tahu pasti apakah ini proksinya kita apa enggak ini kan. Jadi kejelasannya juga enggak tahu. Kalau udah ada kejelasannya, maka kami juga akan lebih maksimal lagi. Bagi masyarakat kita himbau juga, bagi KPM, mari kita selalu menjaga jarak saat pengantrian di kantor pos.
Jangan terlalu memaksakan diri untuk berkerumunan atau berdempet-dempetan hingga berdorong-dorongan, ada kaca yang pecah dan lain sebagainya. Hanya itu dari saya. Banyak maaf atas kesalahan karena saya hanya manusia biasa, butuh support dan butuh masukan. Silakan kritik kalau ada yang salah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial.